Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya buat di WordPress. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kingdom Fungi. Apa sih yang dimaksud Kingdom Fungi? Kingdom fungi adalah jenis organisme eukariotik yang ditemukan hampir pada semua habitat di dunia. Tetapi kebanyakan hidupnya di darat. Fungi ini memiliki peran besar sebagai pengurai dan siklus karbon. Nah, fungi itu hidup dengan bergantung pada zat organik yang telah terjadi. Akan tetapi, tidak semua fungi masuk ke dalam kategori parasit karena mempunyai fungi yang bermanfaat bagi kehidupan. Fungi yang ini nih bermanfaat bagi kehidupan. Di sini ada beberapa ciri-ciri fungi atau jamur, yaitu uniseluler dan juga multiseluler. Berkembang biak dengan secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Nah, fungi ini memiliki bentuk tubuh beragam. Ada yang bulat, ada yang memanjang, dan ada yang bulat tapi dia seperti telur. Nah, selanjutnya itu fungi ini inti selnya dibungkus dengan membran inti. Nah, umumnya fungi itu mempunyai dinding sel. Fungi juga memproduksi spora. Nah, ada karakteristik dari fungi. Pada dasarnya, sel yang ada pada jamur mempunyai organel dan nukleus seperti sel hewan dan tumbuhan. Namun, dinding sel jamur memiliki kandungan kitin, bukan selulosa seperti pada sel tumbuhan. Fungi bereproduksi secara aseksual dan seksual. Beberapa dari fungi atau jamur termasuk dalam kategori uniseluler atau bersel tunggal. Sedangkan yang lain multiseluler atau bersel banyak. Nah, klasifikasi kingdom fungi itu dikelompokkan atas dasar pembentukan spora. Masing-masing divisi mempunyai ciri khas dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Ini ada 4 divisi kingdom jamur. Yang pertama, Zygomicota. Yang kedua, ada Ascomycota. Yang ketiga, ada Deuteromycota. Yang keempat, ada Basidiomycota. Apa sih Zygomicota itu merupakan divisi fungi yang mana membentuk sporanya berasal dari dua sel berbeda. Nah, spora seksual dikenal dengan zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal dengan sporangispora. Nah, ciri-ciri dari zygomicota yaitu dinding selnya pada jamur zygomicota mengandung zat kitin, tidak mempunyai tubuh buah, melakukan reproduksi aseksual dan seksual, mempunyai hifa yang tidak bersekat atau yang dimaksud tidak ada septanya, dan mempunyai beberapa koenositik atau intinya. Nah, contoh dari zygomicota itu ada murkor mukedo untuk pembusukan kotoran hewan dan dapat ditemui di roti busuk. Nah, kedua ada murkor javanicus atau membentuk pembuatan tape. Yang ketiga ada Rhizopus sp untuk membantu pembuatannya tempe. Yang kedua ada Ascomycota. Ascomycota itu informasi penting bisa kronologis disebut dengan saks fungi. Ascomycota memiliki nama lain yaitu jamur kantung. Divisi jamur ini memproduksi spora dengan bagian reproduksi aseksual dengan konidiospora dan reproduksi seksual dengan askospora. Nah, ciri dari Ascomycota itu mempunyai talus uniseluler dan multiseluler. Nah,
mempunyai dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokaryotik. Nah, yang ketiga ada bereproduksi vegetatif dan generatif. Contohnya apa sih? Contohnya itu pada Penicillium notatum untuk membantu pembuatan antibiotik penisilin. Yang ketiga ada Deuteromycota, yaitu jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase aseksual. Deuteromycota mempunyai hifa yang bersekat dan mengandung zat kitin. Dia itu bersekat dan mengandung kitin di dalamnya. Nah, jamur ini membentuk spora dan konidia dengan reproduksi aseksual atau vegetatif. Contohnya itu ada berbagai macam. Contohnya ada Malassezia furfur atau jamur penyebab panu, Epidermophyton floccosum atau jamur penyebab kutu air, dan Epidermophyton floccusum, jamur penyebab penyakit kaki atlet. Selanjutnya ada Basidimycota, itu ada bentuknya ini seperti payung. Jenisnya itu hidup sebagai parasit. Dia itu sebuah parasit meskipun terdapat juga ada yang saprofit. Nah, Basidimycota bereproduksi secara aseksual dan seksual. Cirinya ada mempunyai hifa yang bersekat dan berinti haploid, memiliki tubuh buah terdiri atas batang dan tudung berbentuk seperti payung. Memiliki 3 macam miselium, diantaranya adalah miselium primer, miselium sekunder, dan tersier. Dan melakukan reproduksi generatif dan vegetatif. Nah, tadi kalau ciri dari Deuteromycota membentuk spora dan konidia dengan reproduksi vegetatif atau seksual, mempunyai hifa yang bersekat dan mengandung zat kitin. Jadi sudah saya omongkan dapat menyebabkan penyakit pada manusia bersifat saprofit pada bahan organik dan bersifat parasit dan tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Nah, bedanya cirinya dari Basidiomycota itu sama-sama mempunyai hifa yang bersekat dan berinti haploid. Kalau ini kan kitin, kalau ini haploid. Apa sih manfaat dari jamur? Nah, manfaat dari jamur itu sebagai obat, sebagai bahan makanan, sebagai dekomposer. Nah, itu adalah manfaat untuk pada jamur. Ini ada beberapa video nih tentang fumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian jamur. Jadi, sudah sekian pemberian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.